kejar waktu karena ilmu yang kami dapat bahwa katak harus ditanam di bulan 9 sampai 10. Itu ilmu yang saya dapat, dan saya biasanya kalau dapat informasi Bapak Ibu, kalau ilmunya menurut saya bagus, saya pegang dan saya jalankan. Jadi katak harus ditanam bulan 9 sampai 10. 10 akhir harus habis semua ditanam katak. Pak siapa silakan? Assalamualaikum, dengan Fauzan Pak. Ya silakan Di Pak Bogor. Fauzan. Ya, tadi kan Pak Zen menyampaikan pernah gagal ya Pak ya. Kayaknya tadi belum belum diceritakan ya kisah kegagalannya. Ya siap. Terima kasih Pak sementara itu. Ya. Boleh. Ada yang lain atau saya jawab yang gagal ini? Saya gagal, kami gagal, Konjakom gagal di tahun 2019 itu karena murni saya tadinya Bapak, saya sedikit cerita ya, nggak apa-apa mungkinnya sambil menunggu yang lain masuk. Saya cerita sedikit bahwa 2019 bulan 1 itu saya nggak tahu porang sama sekali. 2002 baru tahu porang. 2019 baru tahu porang dari teman yang kebetulan konsultan hukum. Dia seorang pengacara, konsultan hukum sebuah pabrik besar yang ada di Makassar. Beliau menyampaikan bahwa porang lagi berbisnis porang, jual beli, kemudian singkat cerita dia kekurangan bibit. Awalnya saya hanya ingin membantu beliau mencari bibit di Madiun. Saya sudah sampai ke Madiun cari bibit. Ternyata sampai di sana saya tertarik untuk menanam porang. Saya hanya mendengar cerita singkat dari istri Pak Pedi. Kebetulan saya bermalam di sana dengan teman bertiga. Dikasih tempat oleh Pak Pedi nginap di rumahnya. Ceritalah kita masalah budidaya. Cuma informasi yang saya dapat sedikit. Dan yang saya tahu dari teman yang di Makassar bahwa porang itu tumbuhnya gampang, dilempar di tanah tumbuh. Itu yang saya pahami, dan rumput pun kalah. Dan benar memang tumbuh. Itulah yang saya pegang, dan ilmu bertani saya kurang. Jadi hanya balikkan tanah saja, dipakai mesin traktor tangan itu, ada 6 hektar kita garap. Digarap hari itu ditanam di belakangnya. Kejar waktu karena ilmu yang kami dapat bahwa katak harus ditanam di bulan 9 sampai 10. Itu ilmu yang saya dapat, dan saya biasanya kalau dapat informasi Bapak Ibu, kalau ilmunya menurut saya bagus, saya pegang dan saya jalankan. Jadi katak harus ditanam bulan 9 sampai 10. 10 akhir harus habis semua ditanam katak. Kebetulan saya beli katak bulan 5, 1800 kilo dari Madiun, dari Pak Paidi. Itu 1800 kilo bulan 5. Kemudian belum ada lahan Bapak Ibu. Cari-cari lahan keliling-keliling, dapatlah di Gunung Salak itu sudah bulan 9. Kita buru-buru nanam. Tidak lagi peduli rumputnya, hanya dibalikkan di rotari pakai traktor tangan. Rotari, kita anggap petani-petani di situ, pekerja-pekerja menganggap bahwa tidak akan tumbuh rumputnya lagi, dan ternyata qadarullah kita kalah dengan rumput. Jadi kita gagal di tahun pertama itu, gagal karena rumput Bapak Ibu. Itu gagalnya sangat menyakitkan, pahit. Tetapi segagal-gagalnya porang masih ada, meskipun umbinya kecil. Kalau rumputnya besar mau tidak bisa ditanggulangi, rumput yang seperti rumput gajah, rumput ilalang, kaso-kaso, banyak jenis-jenisnya yang lain, rumput yang tidak bisa ditangani secara ringan, itu membuat umbinya kecil seperti kelereng, padahal tanamnya katak yang ada yang segede bola tenis, umbinya hanya segede kelereng, dan sampai saat ini masih ada. Karena kita bisa tangani karena kehabisan anggaran, sekarang kita hanya nanam sekitar 5.000 meter. Yang sisanya itu kita angkat 1,5, sisanya 4 hektar lebih masih ada sampai sekarang, dan masih sempat kita buka kemarin, masih kecil-kecil. Itu Bapak Ibu, gagalnya kami tidak menanggulangi gulma di awal. Jadi Bapak Ibu jangan anggap remeh gulma. Gulma betul-betul sangat mengganggu pertumbuhan porang.
Itu Bapak Ibu, jika yang tadi terus tersirat kenapa gagalnya mau diceritakan, itu yang saya ceritakan, gagal di situ. Dan alhamdulillah setelah gagal, saya mencari teman yang bisa bantu. Kebetulan ada teman lama, seorang peneliti Insinyur Slamet Budiarta dari pertanian. Dia fokusnya sebenarnya di vertical garden dengan tanaman hias. Saya tarik, tolong bantu saya. Beliaulah yang membantu kami sampai saat ini di edukasi konjak kelas, penjelasan-penjelasannya. Jadi beliau menyampaikan pada saat kelas itu ke karakter porangnya dulu. Kenapa perlu karakter? Karena kalau karakternya paham, maka dimanapun bisa ditanam. Kami di awal tidak mengenal karakternya. Kita anggap bahwa mudah tumbuh memang mudah tumbuh. Tapi bukan persoalan itu. Kita nanam ini mau untung. Bukan hanya sekedar nanam, bukan sekedar mau tumbuh, tapi mau untung. Bagaimana cara untung? Ya harus lebih besar hasilnya ketimbang biaya yang keluar. Bagaimana besar hasilnya harus maksimal. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sedikit ceritanya. Bagi yang lain ingin diskusi kendala-kendala di lapangan, apa sih, kenapa sih bibit bibit susah didapat, bahkan bibit setinggi langit kemarin di 2020 sampai 500 menyentuh 850 karena tidak ada barang, 500 pada saat banyak masih ada barang. Tetapi ada beberapa orang yang sampai saat ini di 2020 tidak bisa jual bibitnya. Suatu hal yang jomplang sekali Bapak Ibu kan. Di satu sisi mudah sekali menjual bibit, harganya setinggi langit. Di satu sisi ada bibitnya hanya sedikit tapi susah sekali jual. Bahkan dijual murah pun tidak ada yang beli. Ini ironis sekali dan itu yang perlu kita korek lebih dalam, apa persoalannya. Kalau saya pribadi sudah mengetahui persoalannya seperti apa, karena tidak sampainya informasi ke mereka. Nah, itu membutuhkan sebuah komunitas-komunitas kecil. Ada tadi yang sedikit bertanya, menyampaikan usul dibuatkan forum WA untuk komunitas kami dan teman-teman secara umum. Ada forum petani sesuai dengan forum ini, forum petani porang. Ini silaturahmi forum petani porang Indonesia kan. Bapak Ibu bisa klik masuk di forum itu. Cuman sih batas WA kan, grup WA hanya terbatas, hanya 250 sekian lah. Sekarang sudah ada 230 orang di situ. Bapak Ibu masih bisa masuk di situ. Kalau di grup FB juga ada forum petani porang, itu sama logonya, bisa masuk di sana.